Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari materi kemarin ya. Di dalam pertemuan kemarin kita kan udah mempelajari trigonometri analitik, terutama tentang penjumlahan ya. Ada penjumlahan dari perbandingan trigonometri. Nah, di mana penjumlahannya sendiri itu hanya ada dua kemungkinan ya. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu hanya ada pada sin dan cos. Bagaimana untuk yang lain itu bisa kita kembangkan sendiri nanti. Cuman soal yang sering muncul itu biasanya dia dalam bentuk sin dan cos, khusus untuk penjumlahan ya. Khusus untuk penjumlahan. Nah, di sini sudah saya kasihkan ya di wilayah ini. Ini saya sudah tuliskan kembali ya kan. Rumusan yang kemarin ini didapat, kalian sudah pernah membuktikan ini ya di video yang sebelumnya, kalau rumusan ini didapat dari perpaduan antara penjumlahan jumlah dan selisih dari dua sudut. Jumlah dan selisih dari dua sudut ternyata ketemu persamaan ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita rombak lagi nih? Nah, ini kan dari penjumlahan dia menjadi perkalian. Bagaimana kalau kita balik dari perkalian ke dalam bentuk penjumlahan? Oke, di sini kita misalkan ya. Nah, perhatikan di sini. Misalkan karena di sini sudutnya dalam bentuk penjabaran dua sudut alfa dan beta, kita misalkan alfa dan beta itu dengan A, alfa dikurangi beta, alfa tambah beta itu A, kemudian alfa kurangi beta itu sama dengan B. Ketika kita eliminasi, oke, ini saya eliminasi yang alfa, ya kan, sehingga dikurangi di sini, maka ketemu beta sendiri itu setengah dari A dikurangi B. Kemudian yang ini yang saya eliminasi itu adalah yang beta, sehingga ketemu alfa sendiri itu sama dengan setengah dari A tambah B. Oke, maka rumusan ini alfa plus beta ya kan ya, kita sudah misalkan A, alfa kurangi beta kita misalkan B, kemudian alfa sendiri itu udah ada penjabarannya di sini ya kan, maka ini kita ganti semuanya yang berkaitan dengan alfa dan beta sehingga menjadi ini rumusannya. Oke, nah ya kan, nah sehingga menjadi ini rumusannya. Oke, bisa dicatat dulu ya, bisa disimak. Oke, kemudian dicatat. Oke, perhatikan semuanya. Perhatikan. Nah, kita lihat di sini. Sin alfa plus beta. Oke, sin alfa plus beta. Alfa plus beta kan dimisalkan A. Oke, di sini berarti menjadi sin A. Ditambah sin alfa min beta. Alfa min beta itu adalah B. Maka soal sin alfa plus beta dan ini berarti berubah menjadi sin A tambah sin B, sama dengan 2 sin alfa, berarti 2 sin alfanya itu setengah A tambah B, ya kan? Kemudian cos beta, berarti betanya sendiri setengah A kurangi B, berarti cos kali cos setengah kali A kurangi B. Oke, untuk yang lain bisa disimak ya. Udah paham? Saya kasih contoh satu aja. Nah, kemudian di sini karena di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan, tidak menutup kemungkinan nantinya kalian akan ketemu suatu sudut yang sudut itu adalah sudut negatif. Sehingga diingat di sini, karena acuannya di sini hanya sin dan cos, nilai dari sin negatif alfa atau sin bersudut negatif, berarti nilainya sama aja dengan min sin alfa, negatif sin alfa. Jadi sudut negatifnya tadi langsung kita pindah ke depan negatifnya ya. Oke, kemudian cos negatif alfa berarti nggak ngefek, mau untuk nilai cos sendiri mau dia sudutnya negatif atau positif itu sama saja. Artinya cos dari negatif alfa itu sama aja dengan cos alfa. Oke, ini sebagai diingat-ingat karena di sini ada penjumlahan atau ada pengurangan dan pengurangan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ketika di pengurangan akan terjadi suatu bilangan yang negatif atau akan terjadi sudut yang berupa sudut negatif. Oke, langsung ke contoh. Untuk rumusan ini kenapa saya kok
ajarkan menggunakan turunan seperti ini atau saya jelaskan, kalau kita hafal model yang seperti ini saya yakin bingung untuk menghafalnya, ribet untuk menghafalnya. Rumusan yang pertemuan ini, pertemuan yang kemarin dengan yang pertemuan sekarang itu ada hubungannya. Kemudian rumusan ini kalian juga bisa membuktikan. Kalau lupa berarti kita ambil aja penjumlahan dari sudut, ya kan ya, penjumlahan dari dua sudut dan pengurangan dari sin dan cos. Semuanya ini hanya satu rumusan ya, cuman dikembangin sehingga menjadi rumusan-rumusan yang baru. Contoh soal di sini, saya kasih dua contoh di sini. Yang pertama contoh yang berkaitan tentang perbandingan trigonometri analitik yang mana sudutnya itu berupa angka. Nah, kalau berupa angka jadi seperti ini. Nanti yang contoh kedua sudutnya itu berupa aljabar ya, atau berupa yang bukan angka, ada variabelnya. Oke, contoh misal di sini ya. Di sini ada cos 20 dikurangi cos 70 dan sebagainya. Nah, oke, kita jabarkan dulu ya, kita satu persatu dulu. Untuk yang pembilang dulu, bagian atas cos 20 kurangi cos 70 berarti ya kan, berarti untuk cos 20 kurangi cos 70 untuk yang pembilang untuk yang pembilang berarti A-nya di sini adalah 20, B-nya adalah 70 sesuai dengan rumusan. Kita cek rumusan. Oh, di sini ada cos ya kan ya. Cos dan cos dikurangi. Kita cek di rumusan. Oke, ternyata rumusannya yang ini, paling bawah ini ya. Berarti negatif 2 sin setengah A plus B dan seterusnya. Berarti kan ini kan negatif 2 sin setengah A tambah B. A tambah B nya 90, sin setengah A kurangi B berarti 20 kurangi 70 berarti negatif 50. Kemudian kita jabarkan, setengah dari 90 45, setengah dari negatif 50 adalah negatif 25. Nah, terbukti kan yang tadi sudah saya jelaskan, akan ketemu suatu sudut yang negatif. Kemungkinan akan ketemu sudut yang negatif. Oke, kita jabarkan lagi. Sin dari negatif 25 itu negatif sin 25. Dicoba cek lagi ya. Nah, kemudian perhatikan lagi. Di sini ada negatif. Di sini ada negatif. Ini kalau kita kali, hati-hati ya. Karena kenapa kok saya kasih tanda kurung? Karena ini perkalian. Jadi kalau kalian lupa atau kurang teliti, siapa tahu nanti kalian akan beranggapan ini sebagai pengurangan, bahwa tapi ini adalah perkalian ya. Oke, negatif kali negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti tinggal 2 sin 45 sin 25. Sin 45 sendiri akar 2. Ini termasuk sudut istimewa, berarti 2 dengan setengah bisa kita coret. Dan sin 25 kita nggak usah apa-apain karena sin 25 ini nggak bisa kita cari tanpa menggunakan alat bantu. Oke, ketemu ini ya berarti ya, akar 2 sin 25. Oke, kita keep dulu. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang penyebut sin 70 kurangi sin 20. Berarti A-nya itu adalah 70, B-nya adalah 20. Oke, di sini pengurangan dari sin dan sin. Kita cek rumusannya. Sin dan sin. Nah, rumusannya itu kan ya. Berarti 2 cos setengah alfa plus beta. Oke, kalian cek sendiri sehingga ketemu ini kan, 2 cos setengah A tambah B itu 90 ya kan. Kemudian sin setengah kali 70 kurangi 20 yaitu 50. Ingat, ini kalian bisa cek sendiri di rumusan ya. Setengah dari 90 45, setengahnya dari 50 25. Oke. 2 cos 45 nggak usah dijabarin ya, sudah positif semua di sini. Oke, 2 cos 45 kali sin 45. 2 cos 45 setengah akar 2. Oke. 2 dengan setengah kita coret, jadi sin 70 kurangi sin 20 sama dengan akar 2 sin 25. Oke, kita keep dulu. Jadi yang pembilang udah ketemu, yang penyebut bentuk lain sudah ketemu ya. Jadi soal ini cos 20 kurangi cos 70 per sin 70 kurangi sin 20 bisa kita sederhanakan menjadi akar 2 sin
25 per akar 2 sin 25 dengan artian ini kita bisa bagi semuanya, berarti nilainya sama dengan 1. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada soal ya, cuman sudutnya dalam bentuk aljabar. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, sama seperti contoh yang pertama, kita jabarkan terlebih dahulu. Sin 7x dikurangi sin 5x itu berapa? Oke, di sini ada pengurangan dari sin ya. Berarti rumusannya kalian perhatikan. Nah, berarti yang ini kan sin pengurangan ini kan ya. Nah, berarti rumusannya ini. Oke. Nah, yang ini kan yang kedua ini berarti sama aja dengan A-nya 7x, B-nya 5x. Oke, dijabarkan berarti 2 cos setengah A plus B. 2 cos A tambah B-nya 7x tambah 5x 12x. Berarti dikali sin setengah A kurangi B, berarti A kurangi B 2x ya. 7x kurangi 5x. Oke, setengahnya dari 12 6x, setengahnya dari 2x x ya. Oke, kita keep dulu. Berarti sama aja sin 7x kurangi sin 5x sama aja dengan ini ya. Kemudian yang kedua juga seperti itu, cos 7x ditambah cos 5x untuk bagian penyebut. Di sini ada kayak kasih bintang ya, ini pembilang ini penyebut. Berarti A-nya 7x, B-nya 5x. Oh, ini penjumlahan dari cos. Kita cek rumusannya. Nah, ini berarti 2 cos. Nah, ini kan 2 cos setengah A tambah B, berarti 12 ya. A tambah B-nya cos setengah A kurangi B, 7x kurangi 5x 2x ya. Oke, setengahnya 12 dan lain sebagainya bisa kalian cermati sendiri. Berarti ketemu ini kan. Jadi soal sin 7x kurangi sin 5x dan seterusnya ini berarti kan kita bisa disederhanakan. Sin 7x dikurangi sin 5x nilainya ini 2 cos 6x kali sin x. Kemudian yang bagian penyebut cos 7x tambah cos 5x yang ini berarti nilainya sama aja dengan 2 cos 6x kali cos x. Oke, ini perkalian semua sudah. Jadi kalau perkalian ingat-ingat ya, yang bisa kita main coret-mencoret lah nama kerennya, atau lebih apa ya, lebih matematisnya itu dibagi ya kan. Jika ada suatu pecahan dan semua komponennya baik pembilang dan penyebut itu perkalian, baru kita bisa bagi atau bisa kita coret, istilah kerennya itu. Nah, ini sudah perkalian semua, 2 kali cos 6x kali sin x dan seterusnya, sehingga 2 cos 6x antara bagian pembilang dan penyebut itu sama. Berarti ini kita bisa coret atau bisa kita bagi, sehingga tinggal sin x per cos x. Oke, sin x per cos x diperbandingkan dulu. Pertama kali kita ketemu tentang trigonometri, ini wajib harus hafal, dimana sin x per cos x itu sama dengan tan x. Oke, ketemu ya. Jadi jawabannya adalah tan x. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.